Oke, halo teman sekalian. Oke, kita mulai ya. Oke, kita bacakan soalnya dulu ya. Jadi, saya bacakan dulu soalnya. Ketika dana APBN digunakan untuk menyelamatkan perekonomian yang terkena krisis, pemerintah sedang menjalankan fungsi ya. A. Otorisasi, B. Ekspansi, C. Alokasi, D. Distribusi, stabilisasi. Oke, jadi di sini pertanyaannya adalah tentang ekonomi ya, yaitu APBN. Jadi fungsi APBN ya, fungsi terkait APBN ya, perekonomian. Jawabannya adalah ya, stabilisasi. Coba kita lihat ya pembahasannya apa ya. Nah, di sini ada pembahasannya ya. Jadi membahas apa aja sih fungsi dari APBN ya. Pertama ada fungsi otorisasi ya, yang memiliki artian bahwa dari anggaran belanja negara yang ada akan menjadi sebuah dasar dari pelaksanaan akan pendapatan dan juga belanja pada tahun yang dimana bersangkutan ya. Jadi ini fungsinya anggaran belanja itu sebagai dasar pelaksanaan. Misalnya dianggarkan 1 triliun untuk pembangunan tol Trans Sumatera. Nah, itu sebagai dasar bahwa nanti akan dilaksanakan pembangunan tol Trans Sumatera gitu ya teman-teman ya, contohnya ya. Oke, lanjut. Ada juga fungsi perencanaan yang memiliki artian bahwa dari anggaran negara tersebut akan menjadi sebuah pedoman terhadap negara untuk melakukan perencanaan dari kegiatan yang beda pada tahun itu ya. Jadi misalnya APBN ini ya menganggarkan untuk membangun infrastruktur gitu ya. Jadi kalau otorisasi itu sebagai dasar, maka ini sebagai pedoman perencanaan. Oh iya, kita infrastrukturnya pengen yang berkeadilan gitu ya. Jadi membangun infrastruktur yang adil nih, misalnya nggak cuma di Pulau Jawa gitu ya. Lanjut, ada juga fungsi pengawasan yang memiliki artian bahwa dari anggaran negara haruslah untuk menjadi sebuah pedoman dalam melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan dari pemerintah negara yang dimana akan sesuai dengan berbagai ketentuan yang ada. Itu ya. Ini sebagai fungsi pengawasan nih ya, sebagai pedoman untuk penilaian penyelenggaraan pemerintahan. Gitu ya, misalnya APBN ini pas gitu ya, berarti pemerintahnya nih jujur, adil, melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya gitu ya. Misalnya minus, apa boros pemerintahnya, ternyata ada pandemi sehingga budgetnya meningkat gitu ya. Lanjut, ada fungsi alokasi yang memiliki artian bahwa anggaran haruslah akan dilakukan pengarahan guna untuk melakukan pengurangan terhadap pengangguran dan juga pemborosan terhadap sumber daya untuk melakukan peningkatan dari efisiensi dan juga efektivitas dari perekonomian yang ada. Jadi fungsi alokasi ini ya untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya gitu ya. Jadi alokasi. Jadi kalau otorisasi itu sebagai dasar pelaksanaan, perencanaan itu sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu ya, pengawasan sebagai penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Nah, kalau alokasi itu anggaran untuk mengurangi pengangguran misalnya gitu ya. Ya, kemudian ada fungsi yang kelima adalah fungsi distribusi yang dimana artinya adalah pembuatan anggaran akan atau memerlukan perhatian dari rasa keadilan juga kepatuhan atau kepatutan ya. Kemudian ada fungsi stabilisasi gitu ya, dimana maknanya adalah anggaran terhadap pemerintah akan menjadi sebuah alat guna untuk melakukan pemeliharaan dan juga pengupayaan akan keseimbangan dari fundamental perekonomian ya. Coba lihat lagi. Oke,
Jadi kalau kita naik ke atas ya, gitu ya. Jadi kalau untuk menyelamatkan perekonomian yang terkena krisis itu menjalankan fungsi stabilisasi ya. Jadi ya, jadi untuk memelihara dan pengupayaan akan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi kalau krisis kan berarti nggak seimbang nih, ada masalah. Nah, digunakan anggarannya supaya bisa kembali ke keseimbangan ya, gitu. Oke, lanjut. Itu tadi fungsi-fungsinya ya, ada banyak, ada 6. Lanjut. Oke, soalnya saya bacakan ya. Contoh kebijakan moneter ekspansif yang dilakukan oleh bank sentral adalah: A. Menaikkan suku bunga, B. Melakukan politik diskonto, C. Membatasi kredit, D. Membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI, E. Menaikkan giro wajib minimum. Gitu ya. Nah, teman-teman, sebagai saran ya, untuk menambah pengetahuan bisa dibaca perbedaan antara moneter dan fiskal ya. Ada kok itu materinya di websitenya Kementerian Keuangan ya. Nah, jawabannya adalah D. Membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Pembahasannya adalah isi money policy atau politik uang longgar adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar, disebut juga sebagai kebijakan ekspansif untuk mengendalikan deflasi. Nah, deflasi ini lawannya inflasi ya. Nah, apa itu inflasi? Nah, silakan dicari di Google. Intinya inflasi itu kalau saya bilang ya, sebagai penurunan nilai mata uang ya. Misalnya contoh, dulu beli Indomie harganya 1.000, sekarang uang 1.000 buat beli Indomie nggak cukup, harus 1.200 gitu ya. Jadi nilai uang itu menurun terhadap barang gitu ya. Nah, kalau deflasi kebalikannya, intinya gitu ya, deflasi lawannya inflasi. Lanjut. Nah, ini ya contoh-contoh instrumen dalam kebijakan easy money policy. Pertama adalah kebijakan pasar terbuka atau open market operation dengan membeli sertifikat Bank Indonesia agar menambah jumlah uang yang beredar. Ya, jadi sertifikat Bank Indonesia dibeli ya, nah uangnya itu kan jadi beredar lebih banyak gitu ya. Kemudian menurunkan tingkat bunga diskonto atau discount rate agar menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Ya, intinya makin banyak uang yang beredar di masyarakat itu ya bikin inflasi ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya coba ingat-ingat ya, kasusnya Venezuela, waduh, uang dicetak banyak, buat ada uang gak ada gunanya, malah dipakai buat kayu bakar gitu ya, buat bikin api gitu. Nah, kalau deflasi kan kebalikannya inflasi ya, makanya kita banyakin uangnya biar terjadi inflasi ya, bisa mengimbangi deflasi. Oke, lanjut. Menurunkan cadangan kas minimal atau kas rasio atau reserve requirement. Bila pemerintah menurunkan cadangan kas, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Intinya adalah guyur masyarakat dengan uang yang banyak ya, perbanyak uang yang beredar, intinya gitu ya. Nah, terakhir juga ada pengawasan kredit selektif atau selective credit control dengan mengurangi jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Ya, oke. Lanjut. Ya, semangat di menjelang tengah malam ya. Oke. Nah, soal selanjutnya ada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dihitung dari A. Perkembangan harga barang dan jasa, B. Pertambahan jumlah uang yang beredar, C. Pertambahan jumlah barang dan jasa, D. Tersedianya kesempatan bekerja, atau E. Banyaknya investasi yang ditanamkan. Ya, jadi ini ngomongin pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari mana sih? Ya, jawabannya adalah yang C. Pertambahan jumlah barang dan jasa. Ya, ini apa ada kaitannya dengan PDB ya? Produk domestik bruto. Nanti silakan kalian cari di Google, oke? Sebagai bahan tambahan belajar. Oke, jadi pembahasannya adalah pertumbuhan ekonomi terjadi ketika ada peningkatan pendapatan nasional. Sedangkan pendapatan nasional diukur dengan menghitung semua produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara.
Jadi kesimpulannya pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari pertumbuhan barang dan jasa. Ya, jadi ini logika ya. Jadi pertumbuhan ekonomi terjadi ketika ada peningkatan pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu sendiri diukur dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara. Lanjut. Nah, di bawah ini adalah jenis badan usaha menurut lapangan usaha, kecuali A. Badan usaha perseroan terbatas, B. Badan usaha jasa, C. Badan usaha manufaktur, D. Badan usaha perdagangan, E. Badan usaha agraris atau pertanian. Ya, jadi di soal ini menanyakan bahwa jenis badan usaha menurut lapangan usahanya nih, kecuali yang mana. Jadi jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Oke, kecuali apa? Kecuali yang A, badan usaha perseroan terbatas, PT ya, perseroan terbatas, PT perseroan terbatas. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Oke, berdasarkan lapangan usahanya atau teknis ekonomi, badan usaha terdiri dari A. Badan usaha jasa, yaitu badan usaha dengan aktivitas memberikan pelayanan untuk masyarakat melalui penyewaan barang, ya, misalnya sewa alat berat, gitu ya, itu, atau sewa alat pernikahan, tenda pernikahan bisa juga, membantu untuk menyelesaikan pekerjaan, mengantarkan barang, ini kayak JNE ya, Tiki, gitu ya, si cepat JNT gitu ya, atau penumpangan, ini misalnya transportasi ya, busway, BUMD, oke, gitu, agar mendapatkan balas jasa berupa uang. Berarti termasuk kalau transportasi itu kayak pesawat ya, maskapai penerbangan. Adapun contohnya itu perusahaan transportasi dan telekomunikasi ya, berarti kalau kayak Indosat, Telkomsel itu termasuk contoh dari badan usaha jasa, gitu ya. Lanjut. Nah, ada juga badan usaha perdagangan nih, yaitu badan usaha yang aktivitasnya lebih kepada pembelian barang lalu menjual kembali produk tersebut tanpa mengubah sifat maupun barang tadi demi mendapatkan keuntungan. Contoh paling gampangnya adalah minimarket, Indomaret, Alfamart, intinya adalah ya toko gitu ya, store gitu ya. Dia nggak ngubah produknya, kandungannya nggak diubah, pokoknya cuma jualin aja dapat untung gitu ya. Lanjut, ada apa lagi di sini? Oke, badan usaha industri, yaitu badan usaha yang mengelola bahan baku untuk dijadikan barang baru yang bernilai guna. Oke, kalau tadi badan usaha perdagangan itu barangnya nggak diapa-apain, cuman dijual aja, ya dijual kembali. Nah, kalau badan usaha industri itu mengolah bahan bakunya dijadikan barang baru yang bernilai guna. Contohnya industri minuman, industri obat-obatan, makanan, farmasi, hingga perabotan rumah tangga. Misal contohnya kayu jati diubah jadi meja, jadi perabotan. Nah, itu contoh dari badan usaha industri ya. Membedakannya dengan perdagangan, badan usaha perdagangan adalah badan usaha perdagangan tidak mengubah apapun barang dagangannya. Tapi kalau badan usaha industri itu diolah ya, sehingga menjadi barang baru atau barang yang mendapatkan nilai atau value-nya yang berubah gitu ya. Lanjut. Ada juga badan usaha agraris, yaitu perusahaan yang mencakup kegiatan mengolah produksi menggunakan alam, contohnya melalui pengolahan tanah, misalnya pertanian dan perikanan. Dari namanya aja udah ketahuan agraris, agraria ya. Berarti terkait pertanian di alam nih, pertanian, perikanan, tambak gitu-gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, jadi kalau agraris ini ya, ada juga badan usaha ekstraktif ya, merupakan perusahaan dengan kegiatan mengambil, mengolah dan menggali kekayaan alam. Contohnya perusahaan gas bumi, penangkapan ikan dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaannya antara badan usaha ekstraktif dengan badan usaha agraris ya. Jadi kalau ekstraktif itu mengambil kekayaan alam, misalnya gas bumi dia diambil, nangkap ikan di laut, ngasih makan ikan di laut enggak, tapi kita tangkepin aja. Nah, itu termasuk ekstraktif, jadi mengekstrak, menarik, mengambil, menyarikan. Oke. Nah, bedanya dengan agraris adalah agraris itu usahanya melibatkan alam, misalnya nanam pohon ya, nanam kayu jati,
nanam cabe ya, jadi ditanam, kita yang nanam terus kita yang ambil ya. Perikanan misalnya kita ditambak ya, budidaya lobster gitu ya, seperti itu. Nah kok ekstraktif itu enggak, kita nggak budidaya, kita nemu aja di alam kita ambil. Jadi itu bedanya antara badan usaha ekstraktif dengan badan usaha agraris gitu ya. Lanjut. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa dengan demikian yang tidak termasuk badan usaha berdasarkan lapangan usaha ya. Sekali lagi digarisbawahi bahwa badan usaha berdasarkan lapangan usahanya kecuali perseroan terbatas. Itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir ya. Oke, sekian, terima kasih.